Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai memahami standar deviasi ya. Pada sebuah contoh di sini, misalnya kita memiliki data, ada 10 data ya. Jadi 20, 25, 25, 30, 30, 35 dan selanjutnya. Totalnya ada 10 data. Jadi kalau saya ini kan di sini datanya ada 10 ya. Saya nomorkan 10. Kemudian apa itu standar deviasi? Standar deviasi itu dalam arti bahasa itu adalah simpangan baku ya. Jadi ini adalah rata-rata penyimpangan ya seluruh data ini dari rata-rata pada kelompok tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya untuk memahami standar deviasi kita coba aja memahaminya melalui rumusnya ya, karena dari rumus ini kita bisa tahu apa sih sebetulnya standar deviasi itu. Jadi memahami standar deviasi itu lebih mudah kalau kita memahami rumusnya. Di sini standar deviasi itu tergantung dari sampel. Tergantung dari asal datanya. Kalau datanya data sampel, maka rumus variannya seperti ini, rumus standar deviasinya seperti ini. N-1 ya. Tapi kalau datanya dari populasi, maka N-nya ini tidak dikurangi 1 ya. Seperti itu. Nah, biasanya dalam penelitian itu biasanya selalu menggunakan sampel. Jadi kita lebih sering menggunakan rumus yang ini dan fokusnya pada rumus standar deviasi ya. Baik. Jadi berdasarkan rumus ini kita menghitung dulu, harus menghitung rata-rata dulu ya. Jadi kalau jumlah datanya ini dijumlahkan sama dengan 350 ya, sehingga sigma X nya atau jumlah data ya, data ini kita anggap X ya, ini X ya, X. Bentar ya, nah, seperti ini ya. Nah, data X ya. Nah, selanjutnya dari X ini jangan N nya kan 10 ya, sehingga rata-ratanya ya 350 dibagi 10 sama dengan 35 ya. Jadi ini di sini ya, kalau dihitung, kalau XI dikurangi X ini maksudnya X yang pertama I itu I sampai N kan, ada N I sampai N ya, N nya 10, maksudnya dari 1 2 3 sampai 10 ya. Jadi di sini 20 dikurangi rata-rata 35, jadi 20 dikurangi 35. Kalau pakai Excel sama dengan ya 20 ini dikurangi 35, jadi berapa? Min 15. Kalau dipangkatkan ini kan X dikurangi rata-rata, berarti kalau dipangkatkan ya tentunya dia menjadi sama dengan ya min 15 pangkat 2 ya. Nah, jadinya 225. Dan selanjutnya ini juga sama, selanjutnya ya seperti itu, didapatlah seperti ini ya jadinya angkanya. Nah, kalau data ini dijumlahkan ya, dijumlahkan dapatlah seperti ini. Jadi 225 tambah 100 dan selanjutnya seperti ini ya. Jadilah 1200 ya. Jadi kita memiliki data sekarang bahwa jumlah dari X dikurangi rata-rata kuadrat sama dengan 1200. Sedangkan X min satunya adalah 9. Tinggal kita masukkan di sini ya. Jadi standar deviasi adalah 1200 dibagi 9 diakarkan menjadi 11,54. Inilah standar deviasinya. Nah, sekarang apa itu standar deviasi? Kalau kita perhatikan di sini, standar deviasi itu sebetulnya adalah rata-rata dari penyimpangan ini ya. Jadi ada yang menyimpangnya dari rata-rata ya, kan rata-ratanya kan 35. Jadi 20 menyimpangnya dari 35 min 15. 25 menyimpang dari 35-nya itu min 10. Nah, rata-rata penyimpangan terhadap rata inilah yang disebut dengan standar deviasi ya. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan simpangan baku.
Sekarang kita ambil contoh. Seandainya datanya sama semua. Jadi 20 semua ya. Misalnya seperti ini, 20 ya. Jadi semuanya 20 semua. Sehingga rata-ratanya berapa? Rata-ratanya tentunya 20. Nah, sehingga X dikurangi rata-rata 0 semua, karena 20 dikurangi 20 0. Sehingga apa yang terjadi? Simpangan bakunya menjadi 0. Artinya tidak ada perbedaan antara data ini ya. Tidak ada simpangan bakunya atau penyimpangan itu tidak ada, karena datanya sama semua. Kalau kita kasih penyimpangannya kecil-kecil semua, 21, setelah itu ada 22 ya, kemudian ada 21 lagi, kemudian ada 21 lagi, terus ada 22, terus ada 23, sedikit-sedikit aja, misalkan 20 ya, terus ada 21. Nah seperti ini ya, maka rata-ratanya menjadi 21,1. artinya penyimpangan rata-ratanya kecil sekali ya, cuma 0,99. Jadi semakin besar standar deviasinya, berarti jarak atau penyimpangan antara satu data dengan data lain semakin besar. Di sini penyimpangannya hanya 0, artinya ini kecil sekali. Sehingga standar deviasi itu dapat melukiskan atau menggambarkan karakteristik data, variasi karakteristik data. Kalau misalkan standar deviasinya kecil, berarti penyimpangan antara satu data dengan data lainnya itu rendah ya, nggak terlalu jauh berbeda, artinya ini hampir seragam. Tapi kalau standar deviasinya itu tinggi, maka berarti keragaman data itu lebih besar, jarak antara satu data dengan data lainnya itu besar. Itulah fungsi standar deviasi. Jadi untuk melihat jarak dan keragaman antara satu data dengan data lainnya itu berdasarkan dari standar deviasi ini. Mungkin itu ya yang bisa dijabarkan tentang standar deviasi ini, sehingga kita bisa kamu nanti bisa lebih memahami ya tentang bagaimana apa itu standar deviasi. Demikian dari saya, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.